Selamat siang semua mama-mama. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik, terima kasih pertama saya ucapkan kepada mama semua bahwa hari ini mama-mama masih tetap luangkan waktu untuk hadiri pertemuan kita hari ini untuk membahas modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Hari ini juga kita masih tetap membahas sesi 3, yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, hari ini juga kita akan masuk pada langkah yang berikut, yaitu langkah kedua. Langkah kedua yaitu tentang dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Nah, sebelum kita masuk pada langkah kedua ini, saya mau tanya, apakah masih ada mama-mama yang ingat langkah pertama yang kita sudah bahas pada bulan lalu? Nah, Mama Nonci kira-kira masih ingat kok? Mama Aleta masih ingat? Aduh. Nah, baik, saya menyampaikan kembali langkah 1 yang telah kita bahas pada bulan lalu, yaitu mengenai dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Saya ulangi, dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ya, hari ini kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan dan cukup istirahat. Nah, baik, kita saya minta mama dong duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang kita sudah bentuk pada bulan yang lalu. Kelompok 1 dan kelompok 2, masih tetap 2 kelompok. Nah, dalam kelompok masing-masing saya minta mama baik kelompok 1, kelompok 2 membuat dena ruangan rumah. Dena ruangan rumah seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Setelah membuat membuat dena, mama diminta untuk menuliskan kegiatan apa yang dilakukan oleh ibu hamil mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur malam di setiap ruangan yang ada. Baik, saya berikan kesempatan 5 menit buat mama-mama untuk menggambar dena ruangan rumah. Ya, silahkan kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah semua? Kelompok 1 sudah, Mama Nonci? Mama Yanti sudah kelompok 2? Ya, sudah. Baik, hasil diskusi dari mama kita akan diskusikan ulang bersama. Ini ada 2 kelompok hasil kerja dari kedua kelompok tersebut, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Kelompok 1, ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Dapur dan kamar mandi. Kegiatan yang sering dilakukan oleh ibu hamil pada ruang tamu yaitu menyapu, lap meja dan kursi. Kamar tidur, menyimpan tempat tidur dan menyapu. Di dapur, ibu hamil bekerja, mencuci piring dan masak. Di kamar mandi, ibu hamil mandi dan cuci pakaian. Itu hasil diskusi daripada kelompok 1. Kelompok 2, ruangan tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Hasil
Hasil kelompok 2, pada ruangan tamu, ibu hamil menyapu. Ibu hamil menyapu. Di kamar tidur, ibu hamil juga melakukan pekerjaan seperti menyapu dan menyimpan tempat tidur. Di dapur, ibu hamil melakukan kegiatan memasak, mencuci piring, dan menyapu. Di kamar mandi, ibu hamil mandi, sikat gigi, dan lain-lain. Ini adalah hasil diskusi daripada kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, dari hasil diskusi yang ada, yang sudah didiskusikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2, maka saya akan tanyakan kepada kelompok 1. Kelompok 1, apa kegiatan yang paling sering dilakukan oleh ibu hamil? Kegiatan apa yang sering dia lakukan? Kelompok 1. Baik di ruangan tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Kira-kira kegiatan apa yang sering ibu hamil kerjakan? Kelompok 1. Ya, kegiatan yang sering dilakukan oleh ibu hamil dari bangun tidur hingga tidur malam, yaitu jalan-jalan, makan, mandi, dan sikat gigi. Yang kedua, kelompok 2, berapa lama ibu hamil melakukannya? Pekerjaan yang sering dilakukan itu kira-kira makan waktu berapa lama? Kelompok 2, ya 1 jam. Ya, 1 jam. 1 jam yang pekerjaan yang dilakukan ibu hamil di setiap ruangan, yaitu 1 jam menurut kelompok 2. Terkadang ada juga 2 jam, 1 jam, setengah jam. Semua tergantung dengan pekerjaan yang ada yang dilakukan oleh ibu hamil tersebut. Lalu yang berikut, yang ketiga, kelompok 2. Kelompok 1, apa pengaruhnya kepada ibu hamil dan janin yang ada dalam kandungannya? Ya, yang pertama, janinnya sehat dan juga ibunya pun sehat. Kita kembali ke kelompok 2. Kelompok 2, apa peran anggota keluarga untuk membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan? Ibu hamil keluar masuk di dalam ruangan itu, kira-kira apa peran kita sebagai suami dan anggota keluarga? Ya, jelas sebagai suami membantu cuci pakaian, cuci piring, memasak. Mama hal-hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Yang kedua, keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk